Oke, halo, terima kasih udah bergabung dengan channel ini. Saya Ulum dan hari ini saya akan coba sharing tentang cara membuat sketsa wajah. Jadi nanti kita akan belajar gimana cara buat sketsanya dengan metode grid dan juga kita belajar gimana cara menentukan gelap terangnya. Sebelumnya saya minta maaf kalau nanti selama video ada suara berisik seperti suara motor atau mobil karena memang posisi rumah saya yang berada dekat jalan raya. Oke, pertama saya akan membuat grid pada kertas Canson Aquarel dengan ketebalan 300 GSM. Ukuran kertasnya A4. Tapi di sini ada potongan. Jadi A4-nya itu segini. Jadi di sini ada potongan. Nah, tapi A4-nya itu segini. Jadi nanti kalau sana dipotong dia agak kurang sedikit ukurannya. Oke. Nah, biasanya aku membuat grid pada ukuran kertas A4 ini, masing-masing kotaknya itu ukuran 2 cm. Karena menurut aku untuk pemula ini adalah ukuran yang pas untuk menghasilkan sketsa yang baik. Oke, langsung aja kita buat dulu gridnya. Saya ulangi, jadi biar posisinya agak center atau agak di tengah. Jadi garis pinggirnya aku ambil ukuran 2,5 cm. Nah, ini untuk garis pinggirnya 2,5 cm. Oke, kemudian juga garis atasnya juga 2,5 cm biar sama tebalnya. Dah, oke, sorry. Jadi kita mulai ngukurnya dari sini. Nah, jadi dari garis ini, dari titik ini kita ukur 2 cm 2 cm. Oke, sudah. Kemudian yang di sini juga. Oke, jika sudah, sekarang bagian ini bagian tepinya. Metode grid ini sangat cocok digunakan untuk pemula yang baru belajar sketsa wajah, ya. Karena lebih presisi hasilnya dibandingkan dengan metode pola. Kalau pola itu dia hasilnya lebih objektif nantinya. Oke, cukup. Dan kemudian di sebelah sini juga. Oke. Jika sudah, sekarang kita garisnya jangan terlalu ditekan karena nanti biar gampang dihapus. Oke. Jadi jika sudah seperti ini, nah sekarang biar lebih mudah nanti saya akan ngasih kode di masing-masing kotaknya. Jadi sini A, B, C, D, E, F, G, H, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Sekarang kita pindahkan dulu kertas ini ke sini biar lebih gampang, biar lebih mudah videonya. Ya, oke. Jadi kertasnya udah kepasang dan sekarang tinggal nampilin gambar referensi yang mau kita buat sketsanya. Oke. Nah, ini adalah gambar mungkin yang pernah nonton Maze Runner tahu siapa dia, Thomas Brody Sangster. Aku sengaja pilih foto ini karena menurutku foto ini posenya mudah untuk pemula dan juga gelap terangnya itu terlihat jelas. Jadi foto ini menurut aku mendukung banget buat pembelajaran kita hari ini tentang sketsa wajah dan gelap terangnya. Oke, aku gridnya ini ngedit di Photoshop. Jadi fotonya ini sebelumnya nggak kayak gini, polos aja. Nah, aku ngeditnya itu pertama aku tampilin dulu gridnya dari menu view, kemudian show, lalu pilih grid. Nah, untuk ngatur besar gridnya agar sesuai dengan kertas aku memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom dan 11 baris. Jadi aku atur besar gridnya di Photoshop sehingga sesuai dengan kertas aku. Dan kalau nggak sesuai ya tinggal diatur aja. Ini fotonya juga udah aku crop, jadi ukuran aslinya atau foto aslinya nggak kayak gini, lebih ke bawah dikit badannya kelihatan. Tapi ini udah aku crop biar aku sesuai dengan apa yang mau aku buat sketsanya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, biasanya aku mulai sketsa itu dari alis, kalau nggak alis dahi. Jadi kali ini karena dahinya ketutupan rambut, jadi aku coba mulai dari alis. Alis itu ada pada kolom E5. Oke, E5 di sini. Nah, jadi cara kita membuat sketsa dengan grid itu, kita fokus pada satu kolom dulu. Oke. Misalnya pada kolom ini ada posisi alis itu dimulai dari sini, agak tengah sedikit. Jadi antara referensi jarak dari sini ke titik ini. Oke. Jarak dari posisi alis ini itu seberapa lebar jaraknya dengan garis singgungnya. Maksud aku itu, jadi misalnya kalau alis itu dimulai dari sini. Nah, oke. Nah, kemudian sesuai nggak jarak ini dengan yang di referensi. Oh, kalau nggak sesuai, misalnya kurang ke tengah, kita buat di tengah. Atau kurang ke pinggir, kita buat di pinggir. Nah, dan untuk awal-awal sketsanya itu jangan terlalu rapi, nggak apa-apa. Jadi kalau kayak aku misalnya ini mulai alisnya dari sini kan. Nah, kemudian nanti akhirnya di sini aku kasih titik dulu. Sorry kalau aku kurang jelas ngomongnya. Oke. Jadi di sini aku kasih tanda. Nah, di sini tandanya. Nah, baru aku garis. Nah. Oke. Udah. Nah, sekarang aku lihat lagi. Kira-kira ini terlalu jauh nggak? Rupanya oh iya, di sini harusnya itu udah rambut. Jadi seharusnya itu posisi alisnya berhenti di sini. Nah, oke. Nah, lihat lagi. Oke, udah pas. Oke, lanjut ke kolom F5. Di kolom F5 ini dan kolom E5 ini tempat mata. Jadi matanya itu sekali lagi aku lihat baik-baik posisinya. Itu kira-kira di tengah. Pangkal matanya di tengah. Antara ini di tengah dia, di tengah sini. Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas, di tengah dia. Oke, baru kita buat bentuk dasarnya dulu, kotak dulu. Dan akhirnya ujung mata jatuh di sini. Dia dari tengah agak ke kanan sedikit. Nah, ini tengahnya, berarti dia agak ke kanan sedikit. Jadi kunci dalam membuat sketsa menggunakan grid ini adalah memperkirakan jarak. Jadi memperkirakan jarak line art. Line art itu ini, gambar garis-garis ini aku sebutnya line art.
dengan garis-garis grid atau pola-pola yang udah kita buat ini. Jadi kita memperkirakan jaraknya supaya gambarnya atau sketsanya lebih proporsional. Nah gitu. Oke. Nah, dan di sini, nah ini bagian rambutnya. Nah, tadi aku bilang kita membuat sketsa dengan metode grid ini itu sama aja kayak menyusun puzzle. Hanya saja kita menyusunnya dengan cara menggambar. Jadi setelah di kolom F5 selesai, kita lanjut ke kolom, misalnya aku pengen ke kolom atasnya. Jadi kolom F4. Nah, di sini ada rambut. Rambutnya itu nggak terlalu ke tengah tapi agak ke bawah sedikit mulainya. Nah, sini. Nah, dan juga ini alisnya aku agak salah. Alisnya ini tipis. Ini aku ketebalan alisnya. Oke, lanjut. Nah, bawah sini aku lanjut ke kolom G5. Di situ ada rambut dan ujung telinga. Sekali lagi diperkirakan jarak di mana posisi rambutnya dan di mana posisi telinganya. Telinganya agak ke pinggir sedikit. Nah, dan batas jatuhnya daun telinga di sini, tengah sini. Oke, dah. Aku lihat lagi apa kira-kira salah. Kalau salah ya tinggal dibenerin lagi. Nah, seperti itu. Jadi aku cepetin dulu untuk bagian sininya. Oke, jadi ini udah sampai ke rambut atas. Nih rambut atas nih kayaknya agak salah karena terlalu ke bawah, jadi dia agak ke atas sedikit kalau dari gambarnya. Nah, ke atas, agak ke atas sedikit. Oke. Nah. Untuk rambut kita ngikutin aja arah rambutnya kayak mana. Jadi misalnya rambutnya acak-acakan, ya udah kita ikut acak-acakan aja gitu. Nah, kayak gini. Kita ikutin aja, tapi rambut ini tidak terlalu berpengaruh di sketsa. Cukup beri garis arah rambut. Kalau aku bilangnya garis arah rambut gitu. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, aku cek dulu apakah ada yang berlebihan atau kekurangan. Nah, kayak gini misalnya, ini kayaknya pipinya terlalu tebal. Jadi di bagian pipinya ini aku tirusin sedikit. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada leher. Lehernya jatuh di titik ini, di titik apa nih? E8, ujung E8. Oke, lanjut terus. Sampai lehernya berhenti di baris ke-9. Nah, seperti itu. Jelas ya? Aku pakai pensil 2B by the way. Lanjut. Sekarang kalau udah sampai sini, aku lanjutin dulu untuk bagian mata sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Oke, kiri dari arah kita. Oke. Nah, di sini kan agak
kurang terlalu jelas tuh karena shadownya tuh gelap banget gitu. Jadi kita ikutin shadownya aja dulu. Nah gini, di kolom Add 5 itu ada batang hidungnya. Nah posisi batang hidungnya tidak terlalu ke tengah, dia berhenti agak di atas sini. Oke, kemudian bawah hidungnya kita buat dulu sebagai patokan kita. Nah, oh salah, agak ke tengah sedikit. Kemudian kita buat lubang hidungnya. Kita ikuti aja bentuk dari gambarnya. Mungkin awal-awalnya agak susah karena mungkin kurang jelas atau mungkin garis gridnya malahan membuat gambarnya kayak apa ya, kayak rame gitu gambarnya, jadi kurang jelas. Tapi tadi yang seperti yang aku bilang, ketika kita menggambar sketsa dari grid, kita fokus pada satu titik aja, satu kota aja. Jadi ketika kita fokus pada kota E6, ya udah kita fokusnya ke E6 aja gitu. Oke, ini kayaknya agak ke atas sedikit. Nah, oke, ini agak kecil. Oke, jadi awal-awalnya untuk sketsa yang awal ini tidak apa-apa, agak kasar sketsanya. Nah, sudah. Kemudian jika hidung sudah, tunggu bentar aku cek dulu. Ini kayaknya di sini terlalu besar, jadi ini agak aku kecilin sedikit. Oke, jika sudah, langsung ke bibir. Nah, untuk bibir aku biasanya, nah kalau di sini kan garis antara bibir atas dan bibir bawah itu agak ketutup. Nah, jadi aku mulai aja dulu dari bibir ini, bibir atasnya. Dia jatuh agak ke kota E7 dari kota E6. Kemudian sebelahnya juga sebelah kanannya juga gitu. Dia jatuh ke kota E7 bibirnya, dan di sini seperti ini. Oke, itu bibir atasnya. Nah, bibir bawahnya sebenarnya kalian bisa menghilangkan apa namanya, garis gridnya dulu. Jadi kan kita tuh ngeliat fotonya pakai Photoshop gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gini, garis bibirnya ini ketutup garis gitu, jadi bisa kita hilangkan aja dulu garis gridnya. Caranya menu view, kemudian show, lalu pilih gridnya, kita hilangkan centangnya. Oke. Jadi setelah hilang, kan jelas tuh bentuknya. Nah, kalau kayak gini, ini kita main perkiraan. Jadi perkiraannya kira-kira dari batas bibir atas ke antara garis antara dua bibir itu setebal apa. Dan juga bentuk lekukan bibirnya itu kita sesuaikan dengan berdasarkan ini, garis bibir atas ini. Nah, di sini memang agak sulit kalau nggak pakai garis bantu kan. Cuman anggap aja ini latihan buat kita untuk belajar memperkirakan jarak. Nah, oke, jika sudah garis antara dua bibirnya sudah, kita cek dulu kira-kira sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kita rubah lagi. Ini kayaknya agak terlalu ke atas. Oke, ini aku ubah. Oke, ini aku ubah. Oke.
Jika sudah, kita aktifin lagi gridnya. View, show, centang grid. Nah, lalu bibir bawahnya kita mulai gambar lagi. Oke. Sekarang mata sebelah kiri ini posisi matanya aku salah nih. Ini posisi matanya agak ke atas sedikit. Berarti jatuhnya di sini. Nah, kemudian lipatan matanya sampai sini. Oke. Oke, jika sudah kita cek lagi. Kayaknya aku salah di sini deh. Nah, kayaknya aku salah nih. Salahnya karena apa? Karena ini kayaknya terlalu maju ke depan ke sini. Padahal jatuhnya ini itu pas di garis ini. Pas di garis antara D sama E. Jadi ini aku hapus. Nah, kita mulai dari sini. Oke. Dari sini agak ke tengah. Oke, jatuhnya di sini. Nah. Dalam belajar sketsa awalnya pasti susah, memang susah. Aku aja butuh waktu hampir 6 bulan buat menguasai. Itu pun nggak dibilang menguasai, masih banyak yang salah kayak sekarang ini. Cuman yang namanya belajar pasti butuh proses kan. Jadi jangan takut salah, karena salah itu proses. Oke, kesenggol. Sip. Udah. Nah, aku lihat lagi posisinya. Oke, matanya ini agak kesini dikit, jadi dia agak juling. Oke, ini aku benerin dulu. Nah, sudah. Nah, di sini ini ada lipatan mata. Apa? Garis lipatan ya? Garis lipatan, oke. Sini juga ada lipatannya. Nah, gini. Ini agak kesini dikit. Ini aku cek lagi mata sebelahnya, kira-kira besar sebelah atau enggak. Kira-kira udah pas belum gitu. Nah, jika sudah, lanjut ke pipi sebelah kiri. Nah, ini patokannya ini adalah apa namanya ini? Anak daun telinga. Oke, pipinya ke sini, kemudian di sini dia langsung lekukan pipinya. Dan dari sini jatuhnya pas di sini. Jadi kita kasih titik dulu. Baru kita tarik garis di sini. Nah, gini. Oke, agak runcing sedikit. Oke. Nah, kemudian lehernya batasnya di kolom C7. Nah, kemudian kita buat daun telinganya. Sebelumnya aku nggak pernah ikut kursus les melukis atau pelajaran kesenian lainnya. Aku cuma mendapatkan pelajaran mewarnai di SMP dulu. Ada namanya waktu itu SMP, nama pelajarannya seni budaya kalau nggak salah.
seni budaya daerah. Di situ ada materi tentang lukis. Jadi pertama kali aku belajar tentang warna di sana, mencampurkan warna, kemudian teknik menggambar di sana. Cuman untuk seriusnya aku sendiri mulai dari sejak kuliah, jadi belum lama. Dan itu baru bener-bener belajar cat air, bener-bener belajar proporsi wajah. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita cek lagi. Oke, juga sudah, kita biarkan dulu. Nah, kemudian kita mulai ke kostumnya, ke outfitnya. Dia pakai kemejanya dari sini ke sini. Kemudian di kolom D8 ini jatuhnya di sini. Kita titik-titikkan aja dulu. Nah, ini di sini jatuhnya ke sini. Baru kita gabungkan. Oke, lebih mudah kan? Sebenarnya kalau untuk kemeja aku biasanya ngasal sih, karena mau gimana pun, berubah pun ukurannya tetap kemeja kan. Tapi kalau wajah itu penting banget. Oke. Oh, dia kelihatan kecil di sini kepalanya. Mungkin karena belum diwarnain, jadi belum bervolume kepalanya. Oke, di sini ya gini. Oke. Garis. Kemudian gini. Oke, jadi ini sketsa kasarnya udah jadi. Oke. Oh, sorry. Jadi sketsa kasarnya udah jadi. Nah, sekarang kita mulai memperhalus sketsa ini, sekaligus kita kasih bagian gelap dan terangnya. Tapi sebelum itu, aku biasanya agak menipiskan dulu garis-garis grid ini. Jadi aku hapus, tapi nggak dihapus, gimana ya? Maksudnya dihapusnya pelan-pelan seperti itu. Nah, garis gridnya tetap kelihatan. Wow, kotor sekali. Tujuannya biar apa ya, biar lebih mudah aja sih bagi aku. Biar lebih mudah nanti membersihkannya. Soalnya kalau ini tidak kita hapus, nanti pas kita buat shadownya, pas menghapusnya itu shadownya rusak, bisa jadi rusak gitu. Oke, sudah cukup, tidak terlalu dihapus. Nah, sisakan seperti ini. Nah, pada tahap ini kita membuat bagian yang gelap. Jadi bagian yang gelap itu bisa kita arsir atau bisa kita tandai seperti ini. Nah, sebelumnya ini tadi kan udah dibuat nih alis sebelah sininya. Nah, sekarang alis sebelah kirinya itu kita cermati baik-baik gambarnya. Oke. Dan kita buat garis alis sebelah kirinya. Kalau kurang jelas, menyesuaikan aja dengan bentuk alis sebelahnya, karena alis manusia pasti simetri.
Oke. Nah, sekarang bagian yang gelap aku biasanya menandainya kayak gini. Jadi bagian sini gelap. Nah, aku buat daerahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kemudian aku arsir. Ini tidak apa-apa, nanti kalau diwarnai tidak kelihatan. Cuma tetap kita hapus, cuman nggak terlalu kuat juga menghapusnya seperti itu. Terus bagian mata, terus pantulan cahayanya di sini. Oke. Kemudian di sini gelap dekat telinganya. Nah, gelap terang ini penting banget buat menentukan atau membuat lukisan kita terkesan hidup seperti itu. Jadi berpengaruh banget nih gelap terang ini terhadap mirip atau enggaknya suatu objek yang kita gambar. Ini aku nggak memperhatikan gridnya lagi. Grid ini aku gunakan ketika aku udah benar-benar bingung aja. Ini aku lebih ke apa ya, perkiraan aja. Kira-kira sebatas mana bagian yang gelapnya seperti itu. Nah, sebenarnya belajar gelap terang ini kita harus tahu arah cahaya itu dari mana. Makanya aku pilih foto ini. Dari foto ini kita udah tahu banget bahwasanya ada dua arah cahaya. Yang pertama dari sini, oke. Yang kedua dari sini. Nah, karena itu bagian yang di sininya juga terang. Jadi kalau misalnya arah cahaya cuma satu, dipastikan bagian sininya gelap. Seperti itu. Oke. Aku cuman kayak gini aja sih untuk menentukan bagian gelap terangnya. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, baru aku membuat sketsa yang halus. Maksudnya sketsa yang finalnya. Jadi tadi sketsa awal, yang ini sketsa final. Jadi sketsa final itu apa? Jadi aku membuat garis sketsanya atau line artnya itu lebih tebal, lebih kuat. Sebenarnya aku jarang menggunakan metode ini, cuman bagi pemula, jika nanti kan kalau ini dihapuskan sering bingung tuh, kira-kira ini di mana posisinya. Jadi biar bersisa line artnya, biar tidak terhapus semuanya, kita buat line art yang agak tebal. Nah, perhatikan lekukan pipi juga berpengaruh kepada kemiripan. Ketirusan pipi di sini, pipinya si model itu terlihat tirus, tapi tidak kurus.
Ya kurus dikit sih. Oke. Nah, gitu. Oke. Sini agak gelap matanya. Kemudian aku teruskan ke rambut. Lihat, masih ada bekas garis gridnya, jadi aku bisa menggunakan itu untuk bantuan aku. Nah, untuk rambutnya kita ikuti saja arah garis rambutnya itu kemana, seperti ini. Nanti ini memudahkan kita dalam proses pewarnaan rambut. Oke, ini rambutnya acak-acakan, tapi ini bukan karena belum mandi, tapi emang kayak gini deh kayak modelnya. Oke, kita buat aja. Oke, ini kayak gini, masih satu arah rambutnya. Nah, lihat posisi bagian gelap dan terang pada rambut juga. Nah, dekat sini gelap kan. Nah, seperti ini. Tidak masalah, tidak terlalu, karena aku sebenarnya sendiri bukan pelukis realis. Aku cuman aku lebih ke ekspresionis tapi ke semi realis gitu. Nah, di sini itu gelap. Nah, sebenarnya tidak dibuat pun tidak apa-apa. Yang penting kita tahu posisi gelap terang pada rambut itu di bagian mana saja. Nah, ini lakukan bibirnya juga berpengaruh banget sama miripnya dia. Jadi di sketsa ini kita fixkan dulu bentuk lakukan bibirnya sampai terlihat mirip. Di bagian ini agak gelap ya. Nah, jadi bibirnya kayak seperti agak-agak terbuka, bukan terbuka sih, agak bervolume. Oke, ya agak bervolume. Dan di sini juga, nah perhatikan nih. Nah, jadi batas bibir itu di sini. Nah, batas bibir itu di sini. Nah, agak ke bawah. Nah, gini. Nah, oke, ini jatuh di sini. Nah, jadi ini penting banget nih. Nah, dekat sini agak gelap. Nah, seperti ini. Yang ini juga agak-agak. Nah, seperti ini.
Oke. Nah, ini gelap nih. Nah, oke, sip. Dan ini sebenarnya di sini terang. Cuman karena ketutupan sama pensil. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Di sini agak gelap sedikit. Nah. Ya. Oke, jika sudah, ini kita arsir dikit nggak apa-apa. Kita arsir lagi. Di sini juga kita arsir. Kemudian di sini terarsir. Oke, untuk pemula itu sketsa itu harus benar-benar, kalau menurut aku ya, khususnya dalam teknik melukis wajah. Tapi kalau seandainya kalian bermain cat air untuk melukis pemandangan itu nggak terlalu masalah, karena beda pun bentuk gunungnya tetap dibilang gunung, beda pun bentuk pohonnya tetap dibilang pohon. Tapi kalau untuk manusia beda sedikit saja bagian dari wajahnya bisa berubah dong. Jadi menurut aku kalau untuk pemula sebelum bermain cat, sebelum belajar mewarnai, belajar dulu gimana cara membuat sketsa yang proporsional. Salah satu metode yang mudahnya adalah metode grid ini. Oke. Nah, jadi kurang lebih sketsanya seperti ini. Dan sekarang ini aku hapus dulu garis gridnya. Jadi garis gridnya udah aku hapus. Ini sengaja aku sisain pinggir-pinggirnya. Jadi setelah dihapus, ini kita rapikan sedikit. Seperti ini. Oke, jika sudah, nah sampai tahap ini sketsa kita udah jadi. Nah, jadi seperti itulah cara membuat sketsa dengan menggunakan bantuan garis grid. Oke. Nah, metode ini sebenarnya dari aku sendiri. Jadi aku mengadaptasi cara metode ini dari cara menggambar peta menggunakan skala. Jadi dulu waktu SMP aku pernah gambar peta, tugas dari guruku, kemudian diubah skalanya. Jadi menggunakan garis grid seperti ini. Nah, jadi cara itu aku adaptasi ke sini. Mungkin kalau di dalam dunia seniman profesional mungkin metode seperti ini ada namanya yang lain, tapi yang penting intinya sama saja. Saran dari aku, kalian perbanyak latihan dan juga benar-benar cermati setiap ukuran dan jarak dari setiap line artnya, seperti itu. Oke, jangan takut salah, coba terus, karena hasil dari sebuah karya yang bagus itu berasal dari sejuta kesalahan. Oke, sekian dulu dari saya. Jika kalian jika teman-teman punya cara atau metode yang lain, atau mungkin dari penjelasan aku tadi ada yang salah, atau mungkin dari perkataan aku tadi ada yang kurang mengenakan, aku mohon maaf dan mohon dituliskan di kolom komentar saran dari teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya aku akan buat video tentang cara mewarnai sketsa ini.
Jadi tadi kan aku bilang sketsa ini sebelum diwarnai dihapus. Cuman nanti saja ketika di video selanjutnya sebelum mewarnai baru aku ajarkan cara menghapus sketsa ini biar tidak terlalu hilang, tetapi juga pas diwarnain dengan cat air hasilnya tetap bagus. Oke, sekian dari aku. Terima kasih telah mengikuti video aku sejauh ini. Kurang dan lebih aku mohon maaf. Jika kalian suka dengan video seperti ini, please tekan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan cara atau mengalami kesulitan dalam membuat sketsa wajah. Oke, saya Ulum Studio. Terima kasih, sampai jumpa kembali.